Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat penjelasan karena ada requestan ini ya, tentang jenis-jenis candle atau signal-signal. Kita bahas dari mana ya? Dari candle ini dulu, biarin aja kayak gini, gak ada sinyalnya. Kita bahas candle itu dulu ya. Itu adalah ini candle merah misalkan. Candle merah seperti ini shadownya ini adalah wujud tekanan. Jadi tekanannya itu dari bawah ke atas, itu tekanan. Candle merah dari bawah ke atas itu tekanan. Dan pembentukannya, penurunannya itu adalah dorongan. Jadi misalkan candle merah kayak gini, nah, berarti ini wujud tekanannya ke atas, ini wujud dorongannya ke bawah. Dorongannya ke bawah dari mana? Dari sini hingga akhir candle ini. Tekanannya ke atas dari mana? Dari ujung shadow ini hingga sini, batas bodinya. Jadi bodinya ini termasuk dorongan, sumbu atasnya termasuk dorongan, tekanannya cuma ini. Mungkin ada yang berpendapat candle merah kayak gini kekuatan penurunan. Menurut saya itu menurut saya sih, menurut analisa saya ya. Terserah lah kalau ada perbedaan pendapat. Menurut saya candle seperti ini itu memang akan ada penurunan, tapi juga akan ada tekanannya ke atas. Kalau dibilang kuat, enggak. Kemungkinan setelah candle ini 2 atau 3 candle lagi akan ada pembalikannya. Informasinya dari mana? Jadi sumbu bawah. Memang dia kuat mendorong ke bawah. Apalagi dorongan itu sifatnya kuat ya. Kalau dibandingkan tekanan, dorongan itu lebih kuat. Dia akan ke bawah. 1 atau 2 candle lagi, 2 atau 3 candle lagi dia masih turun ke bawah. 2 atau 3 candle lagi dia masih turun ke bawah. Tergantung kekuatan harga sih. Kalau trend sideways bisa 2 candle lalu dia membentuk pembalikan. Tergantung kekuatan harga ya. Kita nggak bisa juga memastikan kekuatan harga itu seperti apa. Ketika setelah candle ini kalian mendapati candle seperti ini bicara candle merah dulu ya. Kalian mendapat seperti ini, berarti pelemahan sudah muncul. Maka setelah ini akan terjadi candle seperti ini, pembalikan. Tekanannya ke atas kuat ya. Ini lebih kuat dorongan daripada tekanan. Yang ini sama kekuatannya, dorongan dan tekanan, shadownya sama panjang. Pelemahan ini hanya muncul tekanan ke atas, dorongannya ini ya, body ini dorongan, body candle merah itu dorongan ke bawah. Semakin panjang sumbunya maka semakin kuat signal pembalikannya untuk candle merah. Tapi jangan salah ya,
Ini tergantung tempatnya. Ingat, tergantung tempat dan letaknya. Seperti saya jelaskan di video-video saya, ketika dia terbentuk setelah pelemahan, maka dia akan menjadi pembalikan. Tapi ketika dia terbentuk di resisten, dia akan menjadi kekuatan penurunan. Ya, paham kan? Oke. Coret-coretannya jangan dihapus dulu. Udah paham ya? Ketika kalian menemui candle ini lihat kan? Ketika kalian menemui candle ini, jangan langsung diputuskan candle selanjutnya ini kembalikan, jangan ya. Estimasinya itu 1 sampai 2 candle. Jadi jangan langsung jangan langsung di open buy setelah candle ini, jangan. Estimasinya itu 1 sampai 2 candle. Karena wujud dorongan masih ada di sini. Ini wujud dorongannya, bodinya. Kecuali kalian temui setelah candle ini, kalian temui kekuatan buyer. Kekuatan buyer hijau, kembalikannya. Setelah candle ini kalian temui candle seperti itu juga berwarna hijau, itu artinya signal kembalikan. Ininya tipis, ini bodinya tipis, sumbunya agak panjang. Itu adalah signal pembalikan jika dia hadir setelah candle ini. Silahkan kalian open buy di situ. Jadi kalau mau open buy di candle ini, opennya 2 menit, 3 menit sama candle ini, jangan langsung di buy ya. Apalagi candle ini jangan langsung, tunggu 1-2 candle dulu. Sama ini tunggu 1-2 candle dulu. Sama ini tunggu 1-2 candle dulu. Jangan langsung dieksekusi. Kalau kayak gini masih lama, ini bisa 3 candle. Kalau kayak gini 2-3 candle. Kalau kayak gini 1-2 candle. Sama ini 1-2 candle. Ini untuk candle merah. Gimana kalau kita menemukan candle merah yang kayak gini? Kebalikan dari ini ya. Pendek, sini panjang. Nah, ini salah satu wujud pelemahan seller. Akan tetapi masih ada dorongan dari atas ke bawah. Akan tetapi masih ada dorongan dari atas ke bawah. Ini sumbu atasnya masih ada, dan bodinya masih ada. Bodinya itu wujud dorongan, sumbu atas wujud dorongan. Diestimasikan setelah candle ini masih masih ada candle merah lagi yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Nah, dia bisa masih terbentuk 1 atau 2 candle merah lagi. Tapi kalau 2 candle itu kayaknya masih kuat, dia emang masih kuat. Biasanya sih satu candle pembalikan modelnya kayak gini. Kalau dia membentuk 2 candle berarti dia membentuk kayak gini dulu, baru kayak gini. Bisa juga kebalikannya, bisa juga kayak gini baru kayak gini, bisa juga. Sama kayak gini tadi ya. Ini menandakan masih kuat dorongannya ke bawah. Kalau ini masih kuat, masih ada dorongan ke bawah, tapi
lebih ada kekuatan yang lebih besar, tekanan ke atas. Kalau ini tekanan ke atasnya kecil, dorongan ke bawahnya besar. Kalau ini tadi 3 candle, kira-kira perkiraan itu estimasinya 3 candle baru akan ada pembalikan. Kalau ini tadi sekitaran 2 candle akan ada pembalikan. Kalau ini 1 sampai 2 candle, sama ini 1 sampai 2 candle akan ada pembalikan. Kalau ini tadi akan ada pembalikan jika dia berada setelah pelemahan seller. Sama ini juga, jika dia berada setelah pelemahan seller, dia akan menjadi signal pembalikan juga. Ini jika dia berada setelah candle pelemahan seller. Tapi jika ini ya, yang buat ini berada di candle resisten, maka dia akan menjadi kekuatan penurunan. Sama candle kayak gini, jika dia berada di puncak resisten, dia akan menjadi kekuatan penurunan. Ya. Kalau ini berada di puncak resisten, kemungkinan 2 sampai 3 candle dia masih kuat untuk turun. Kalau ini berada di puncak resisten, kemungkinan 1 sampai 2 candle dia masih turun. Terus kayak gimana lagi ya? Oh, kayak gini belum ya. Ini shadownya, ini bodinya candle merah. Ini wujud penurunan yang sangat kuat. Ingat, wujud penurunan yang sangat kuat apabila dia berada sebelum pelemahan. Tapi jika dia berada setelah pelemahan seller, ini jika dia berada setelah pelemahan, dia menjadi wujud pembalikan harga. Maksudnya itu usahanya untuk naik itu ada di shadownya ini. Shadownya itu usahanya untuk naik, walaupun dorongannya itu lebih kuat kan. Dorongannya itu dari ujung shadow sampai ke ujung aspal sampai ke ujung ini body. Nah, dorongannya masih kuat. Dia akan membalik kemungkinan 1 sampai 2 candle lagi. Tapi itu signal termasuk signal ya. Kembalikan. Maksudnya usahanya untuk naik itu cukup kuat gitu sebelumnya. Kalau dia berada di resisten, ini sungguh sangat-sangat kuat, kekuatan yang sangat-sangat besar. Tapi kalau dia berada di setelah pelemahan, ini bisa menjadi candle penerusan, juga bisa menjadi indikasi akan adanya pembalikan, akan hadirnya kekuatan buyer. Kekuatan buyernya di mana? Kita lihatnya di shadow ini shadow bawah ini. Nah, kalau setelah candle ini hadir candle ini, maka dipastikan candle selanjutnya akan terjadi pembalikan. Apalagi modelnya kayak gini, ini dulu, habis itu ini, kita buy langsung setelah itu 1 sampai 2 menit. Oke, ini untuk candle merah. Udah berapa menit untuk candle merah? 14 menit. Oke, candle merah dulu ya. Nanti candle hijau kita bikin video lagi. Oke, semoga bermanfaat. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, ada yang ketinggalan. Ketika kalian menemui candle merah tanpa sunbu, itu sifatnya netral ya. Ketika dia berada setelah candle resisten, dia akan menjadi kekuatan.
maksudnya dia masih kuat turun gitu. Tapi ketika dia berada setelah pelemahan, maka ini akan bersifat lemah. Jika dia muncul setelah kekuatan, dia akan jadi kuat. Jika dia muncul setelah pelemahan, dia akan menjadi lemah, karena sifatnya netral. Dia juga bisa menjadi candle penerusan, dia juga bisa menjadi candle support. Sifatnya itu lemah, gak ada informasinya. Yang membuat kita tahu informasinya apa? Sumbu atas bawah itu informasi. Kalau nggak ada sumbu ini nggak bisa dijadikan informasi. Jadi hindari mengambil informasi di candle tak bersumbu. Oke, itu apalagi ya yang ketinggalan? Doji itu sifatnya sama, netral ya. Doji netral. Terus gimana lagi? Terus candle gimana lagi ya? Candle pelemahan sudah tadi. Doji ini tahu sudah netral ya. Terus yang merah kayak gini. Nah, ini adalah pembatalan untuk turun apabila ada candle pendukungnya. Jadi misalkan setelah candle ini hadir candle kayak gini, nah maka ini akan menjadi pembatalan untuk turun. Ini menjadi pembalikan. Terus candle kayak gimana lagi ya? Kayak gini kebalikannya itu. Sini tipis, ini panjang. Nah, ini menandakan akan adanya pembalikan. Sama seperti tadi ada ya video yang sebelum saya hapus tadi. Yang membedakan itu cuma body, sumbunya itu sama. Ingat, sini atas ini sampai ini itu adalah kekuatan dorongan. Sumbunya di bawah adalah kekuatan tekanan. Jadi tinggal kalian estimasikan itu panjang dari sumbu atas sampai akhir body sama sumbu bawah itu panjangan mana. Kalian bisa membedakan kekuatannya ya. Kalau kayak gini modelnya, dia tekanan dari bawah cukup kuat, tapi dorongan juga cukup kuat. Ketika dia berada di candle resisten, maka dia akan menjadi penurunan yang kuat. Tapi ketika dia berada di candle support, dia berada setelah pelemahan, maka akan ada indikasi kenaikan. Tapi kenaikan tidak akan datang pada satu candle berikutnya, bisa 2-3 candle berikutnya. Ini untuk candle merahnya. Kayaknya udah semua. Kayak gimana lagi? Kayak gini, sama itu wujud dorongan, sama aja kayak gini. Cuma yang membedakan bodinya aja ya. Kalau kayak gini kan dorongannya dari ujung shadow sampai ke sini.
kayak gini, dorongannya cuma ini, body. Sumbu bawah ini tekanan. Terus kayak gimana lagi? Kayak gini sama. Sumbu bawah itu wujud tekanan, dorongannya dari sini ke sini. Prosesnya turun itu dorongan. Terus kayak gimana lagi ya? Pokoknya banyak macam-macam candle merah itu, beribu-ribu macamnya. Nah, kalian perhatikan sumbunya. Saya ulangi lagi, proses turunnya candle merah ini menurut saya itu adalah dorongan, karena dia cenderung lebih kuat. Ketika saya melawan candle merah, kenapa saya bisa loss? Karena saya melawan dorongan. Beda kalau saya melawan candle hijau. Saya melawan arus di candle hijau, saya sering profit. Kenapa? Karena yang saya lawan adalah tekanan. Tekanan cenderung lebih lemah daripada dorongan. Maka saya memutuskan penurunan di candle merah adalah dorongan. Selepas itu sumbunya sepanjang apa sini? Berarti ini wujud dorongan. Kalau sumbu bawah itu wujud tekanannya. Jadi dia menekan ke atas. Ya. Mau jelasin candle hijau kepanjangan takutnya. Nanti aja. Jadi wujud dorongannya dari sini, ujung shadow ke ujung body. Ini wujud tekanan. Tinggal kalian estimasikan kekuatan mana tekanan sama dorongannya. Tapi dipastikan kalau ada candle merah seperti ini, dia masih akan ada penurunan. Masih akan ada penurunan. Paham sudah ya? Jadi yang kalian amati itu sumbu. Yang pertama kalian amati untuk informasi itu sumbu. Oke. Kayaknya udah cukup. Kita sudahi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.